Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana Rasulullah meminta kita untuk segera melakukan amal-amal kebaikan sebelum akan datang nanti zaman yang buruk yang membuat kita cukup sulit melakukan kebaikan karena terbentur dengan keburukan zaman. Maka sebelum zaman yang buruk ini datang dan kalian masih ada peluang untuk melakukan kebaikan, maka perbanyaklah kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhbarana bi anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa annahu akhfaha. والصلاة والسلام على النبي المصطفى الذي أخبرنا بأماراتها وعلى آله وأصحابه ذوي النهى. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar radio Baitur Rahman, RRI dan juga radio-radio lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Allah kembali pertemukan kita malam ini, baik secara langsung di masjid maupun melalui media radio. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dari nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kembali kita lanjutkan pembahasan tentang fitnah zaman. Kita ulang sedikit untuk kita sambung dengan beberapa hadis lain yang belum kita bahas, bahwa fitnah zaman adalah ujian, di mana pada suatu zaman akan terjadi keadaan yang buruk. Maka waktu itu kita diuji, apakah kita akan ikut menyesuaikan dengan keadaan zaman, atau kita tetap bertahan dengan keimanan kita. Apakah kita ikut juga dengan keburukan zaman, atau tetap bertahan dengan kebenaran. Seperti yang sudah kita sebutkan, bahwa dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan derajat hadis hasan, Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi kiamat, artinya hancurnya alam semesta ini, melainkan sebelumnya sudah muncul berbagai fitnah zaman, dan juga banyak terjadi kebohongan dalam kehidupan ini. La taqumus sa'atu hatta tadhharul fitan wa yaksurul kadhib. Tidak akan terjadi kiamat kubra, kehancuran alam semesta ini, melainkan terjadi dulu
berbagai fitnah zaman, dan juga banyak terjadi kebohongan dalam kehidupan ini. Kemudian kita sudah bacakan sebelum ini hadis riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah meminta kita untuk segera melakukan amal-amal kebaikan sebelum akan datang nanti zaman yang buruk, yang membuat kita cukup sulit melakukan kebaikan karena terbentur dengan keburukan zaman. Maka sebelum zaman yang buruk ini datang dan kalian masih ada peluang untuk melakukan kebaikan, maka perbanyaklah kebaikan sebelum zaman buruk itu datang. Kalau datang zaman buruk itu, bagaimana keadaannya? Keadaannya seperti orang berjalan dalam kegelapan malam. Karena pada waktu itu ada orang di paginya dia beriman, malamnya sudah kafir, atau malamnya kafir, paginya sudah beriman. Sebab apa? Menjual agama untuk kepentingan materi dunia. Menjual agama untuk kepentingan materi dunia. Selanjutnya Hudzaifah ibnul Yaman itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang keadaan zaman dari waktu ke waktu, berikut bagaimana cara menyikapinya. Maka Hudzaifah mengatakan pertama bahwa kita ini dulu hidup di zaman buruk, zaman jahiliyah. Lalu Allah datangkanlah Islam yang membawa kita kepada zaman baik. Apakah setelah zaman baik ini akan ada zaman buruk? Rasulullah menjawab, iya, akan ada zaman buruk. Hudzaifah tidak bertanya seperti apa buruknya, langsung masuk ke pertanyaan berikutnya, apakah setelah zaman buruk itu akan ada zaman baik lagi? Rasulullah menjawab ada, tapi ada dakhannya. Hudzaifah yang tidak paham dengan maksud dakhan mengatakan, apa dakhan itu Rasulullah? Rasulullah ketika menjelaskan bahwa pada zaman tersebut akan ada orang-orang Islam tapi tidak berpedoman kepada petunjuk Rasulullah. Pada zaman itu ada orang yang melakukan kebaikan, tapi pada saat yang sama orang itu juga melakukan kemungkaran. Makna zaman yang sudah bercampur aduk antara hak dengan yang batil. Hudzaifah tanya lagi, apakah akan ada zaman yang buruk datang setelah zaman baik tapi sudah bercampur antara kebaikan dengan keburukan? Rasulullah menjawab, ada. Bagaimana zaman itu? Adalah akan ada para dai-dai yang berdiri di depan pintu neraka jahanam, lalu siapa yang ikut dai ini akan digiring ke neraka. Mendengar ini Hudzaifah bertanya, tolong gambarkan kepada kami bagaimana sifat-sifat atau gambaran dai-dai tersebut. Rasulullah ketika menggambarkan mengatakan mereka adalah orang-orang kuat, orang-orang yang ada kekuasaan, berbicara dengan lisan kami. Maknanya apa? Mungkin bawa ayat, bawa hadis, atau mungkin tutur katanya begitu indah, tetapi apa yang dibuatnya itu jauh daripada apa yang diucapkannya. Hudzaifah lalu bertanya, kalau zaman tersebut sudah menimpa saya, engkau perintah saya ini melakukan apa Rasulullah? Bagaimana saya harus menyikapinya? Rasulullah mengatakan kepada Hudzaifah, kamu ikutlah kelompok orang-orang Islam yang baik dan ikutlah pemimpin yang baik.
Huzaifah tanya lagi, kalau di zaman tersebut tidak ada lagi kelompok yang baik, semua udah busuk, tidak ada lagi pemimpin yang baik pun, semua udah rusak, engkau perintah saya melakukan apa? Ini sangat jelas bagaimana menyikapi fitnah zaman. Kata Rasulullah, kamu tinggalkan semua mereka itu, lalu kamu asingkan diri ke hutan, dan bertahanlah kamu di pengasingan walaupun kamu harus menggigit akar pohon. Bertahanlah dalam kebenaran sampai maut menjemputmu. Jadi konkret bahwa tidak ada istilah dalam Islam ini kita melakukan satu kesalahan disebabkan karena menyesuaikan dengan keadaan zaman. Ya, seperti yang sudah kita contohkan lagi musim ini pemilu kada, maka orang-orang yang memberi mengatakan, adakah anda menyogok pemilih? Ya adalah, kan sogok itu haram, betul. Tapi sekarang sudah zamannya kita kalau nggak kasih sogok nggak dipilih, kayak mana? Ini memang sudah zamannya, kayak mana lagi? Kalau kita tidak sesuaikan, ya nggak dipilih. Berarti kita sesuaikan. Masyarakat yang menerima sogok juga, itu ketika kita tanya, anda ada menerima pemberian? Ada? Kan itu sogok menyogok, betul? Hukumnya apa? Ya haram. Tapi kenapa anda terima? Habis orang lain semua terima, cuma saya lagi nggak terima. Emang sekarang udah zaman kayak gitu. Waktu mereka maju kita ambil punya mereka, waktu mereka duduk mereka ambil punya rakyat. Memang sudah zamannya, bagaimana lagi? Padahal kata Rasulullah tadi, gak ada satupun orang baik lagi di dunia ini, busuk semua. Apakah kamu kemudian sesuaikan dengan keadaan zaman yang busuk itu? Tidak. Tinggalkan semua mereka, pergi ke gunung. Ini namanya i'tizal, mengasingkan diri. Bertahanlah kamu di pengasingan walaupun kamu harus makan dari akar pohon sampai maut menjemputmu. Kita lanjut sekarang hadis lain yang menjelaskan tentang fitnah zaman dan bagaimana menghadapinya. Hadis ini riwayat Imam Muslim, derajatnya sahih Muslim. Kata Rasulullah apa? Tu'radul fitanu 'alal qulubi. Nah, fitnah zaman ini, kalau Syekh Muhammad Hassan, pengarang kitab Ahdatsun Nihayah wa Nihayatul Alam, kejadian-kejadian di akhir zaman dan berakhirnya alam semesta ini, yang mengumpulkan hadis-hadis tentang tanda-tanda mendekat kiamat. Beliau menyebutkan bahawa fitnah zaman ini secara kelompok besarnya dua. Yang satu fitnah syahwat, yang kedua adalah fitnah syubhah. Syubhah ini apa? Statement-statement, pernyataan-pernyataan yang membuat orang ragu kepada ajaran Islam, namanya syubhah. Kata Rasulullah, tu'radul fitanu 'alal qulubi. Hati orang beriman ini itu pasti akan ditimpa oleh fitnah zaman. Gak bisa kita menghindari. Itu sudah sunnatullah, karena kita ada nafsu. Kita pengen dong dapat jabatan, fasilitasnya, mobil dinas, semua macam-macam. Kita punya nafsu, maka
hati-hati orang beriman, kata Rasulullah, akan ditimpa oleh fitnah-fitnah zaman. Kal hasiri audan auda, seperti orang menganyam tikar, sehelai 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 sehelai. Kal hasir artinya tikar, audan audan, satu helai satu helai satu helai. Maknanya apa? Bahawa fitnah itu akan masuk ke hati kita itu satu-satu, ya, pelan-pelan, satu, seperti orang menganyam tikar. Lalu apa kata Rasulullah? Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuqtah sauda. Mana hati ketika ditimpa oleh fitnah zaman, lalu dia ushriba itu artinya terminum, terkontaminasi, lalu dia terkontaminasi dengan fitnah zaman itu, maka ternodailah di hatinya titik hitam, satu titik hitam. Lihat lanjutannya. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuqtah bayda. Mana saja hati yang mengingkari fitnah zaman, dia tidak tolerir. Ini sogok menyogok, emang udah zaman tuntutan banyak kayak mana? Tidak, yang namanya sogok menyogok haram, titik. Anda kalau enggak nyogok enggak dipilih, berbaik pilih gede. Yang haram tetap haram. Order ikut tender, menang yang hana sogok oleh panitia tender, berbaik pemenang gede. Hana lon sogok harum. Yang harum tetap harum, titik. Order hijau jabatan Mbak Dina berbaik hijau gede. Angkaraha. Fa ayyu qalbin ankaraha, mana saja hati yang mengingkari setiap ditimpa oleh fitnah zaman. Dan ini tidak bisa kita lari dari fitnah zaman. Ya, misalnya di kantor gimana kita lari? Kawan kita mobil dinasnya Pajero Sport, sebentar-sebentar keluar daerah, tunjangannya aja sekian yang real. Kalau kita sebagai pegawai biasa yang tidak dapat apa-apa, syahwat kita itu akan mendorong kita, udah sogok aja, karena memang udah zaman sogok sekarang. Kalau nggak sogok ya nggak dapat. Masa bertahan aja begitu? Lihat kawan-kawannya udah kayak mana. Ini fitnah zaman. Maka mana hati yang mengingkarinya, akan tertulis di hati itu nuqtah bayda, titik putih. Hatta tasira ala qalbaini ala abyad misla safa fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Maka jadilah hati orang beriman ini dua. Satu hati yang putih, dia bersih, karena setiap ditimpa oleh fitnah zaman tetap dia lawan. Maka orang yang bisa seperti ini, la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard, tidak akan membahayakan dia apapun fitnah zaman yang terjadi selama langit dan bumi ada. Karena orang ini kokoh dengan keimanannya. Tidak akan saya jual iman untuk materi duniawi. Dunia hanya sesaat, akhirat selama-lamanya. Saya bukan orang bodoh. Mau menukar kenikmatan yang sesaat dengan azab yang lama di akhirat, enggak akan saya lakukan. Saya bukan orang bodoh.
Jadi orang yang bisa melawan fitnah zaman setiap menghantam hatinya, ini tidak akan berbahaya kalau terjadi fitnah selama langit dan bumi masih ada. Lanjutannya, wal akharu aswadu murbadan. Satu lagi hatinya adalah hitam, karena setiap ditimpa oleh fitnah zaman dia terkontaminasi. Ya, kalau kita ambil contoh tadi, ya, misalnya caleg. Pertama dia sudah sesuaikan dengan keadaan zaman. Apa? Kalau enggak kita sogok, enggak dipilih. Kayak mana lagi? Udah, dia kompromi dengan keadaan zaman. Kalau begitu berarti kita sogok aja lah. Karena kalau enggak sogok, enggak dipilih. Udah, tercancap satu fitnah zaman di hatinya. Nanti ketika duduk di DPR, apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ya pokir. Nyong harus tarik ilmu apa yang gak ada duit. Kayak mana cara tariknya? Ya cara tariknya tadi buat pokir. Habis itu nanti ya kasih ke siapa, ambil 20%. Itu kan tak betul 20% ngambil, karena swakelola itu maknanya adalah semua anggaran itu masuk ke dalam pembangunan. Tak ada ambil untung, itu namanya swakelola. Tapi ketika ambil 20% kan tak benar. Tapi gimana memangnya sudah begitu keadaannya? Kalau enggak, dengan apa kita kembalikan? Udah kompromi lagi. Udah keadaannya gimana? Kompromi lagi dengan pokir. Nanti setelah itu apa? Ini anggarannya kemana aja kita buat? Tentunya yang bisa kita tarik uang. Kalau yang nggak bisa, gimana kita kembalikan ini? Udah, sesuaikan dengan keadaan. Udah zaman kayak mana? Nanti mau maju lagi ke depan nih, harus ada modal lagi. Gimana? Olah lagi. Jadi sekali mengalah dengan keadaan zaman dan mengikut keadaan zaman, maka akan disusul oleh fitnah-fitnah berikutnya. Lalu yang terjadi apa? Hati orang itu tadi menjadi hitam. Apa ujungnya? Kata Rasulullah, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawahu. Itu ujung hadisnya. Sehingga orang ini tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang tidak benar, tidak tahu lagi. Rada mendung. Dia ngahana aja, rada mendung. Ini namanya la ya'rifu ma'rufan, tidak tahu mana yang baik, wala yunkiru munkaran, enggak diingkari mana yang mungkar, rada mendung. Illa ma usyriba min hawahu, kecuali apa yang sudah memang terkontaminasi kepada nafsunya, itulah yang dia ukur. Ini secara agama enggak boleh, enggak ada urusan. Ini dalam syariat dilarang, enggak ada urusan, rata semua. Ini lagi-lagi Rasulullah mengatakan bahwa jangan pernah kompromi dengan fitnah zaman kalau anda mau selamat. Setiap anda mengkompromikan diri dengan keadaan zaman, ketahuilah itu akan datang fitnah-fitnah berikutnya, sehingga akan membuat hati anda itu hitam, tertutup iman anda. Lalu kemudian anda tidak tahu lagi mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang enggak benar, rata semua. Ini jamaah rahimakumullah. Selanjutnya kita lihat hadis lain juga menjelaskan tentang fitnah zaman. Berikut kemudian bagaimana cara menghadapinya. Rasulullah ketika membaca surat Al-Maidah 105,
Al-Maidah 105. Apa bunyi ayat Al-Maidah 105? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian masing-masing. Alaikum anfusakum la yadhurrukum, tidak akan membahayakan kalian. Man dhalla, apabila ada orang sesat, idza ihtadaitum, apabila kalian sudah dalam petunjuk. Artinya apa? Jaga diri kalian, jangan terikut dengan fitnah zaman, jangan sesuaikan dengan keadaan zaman, bertahanlah dengan kebenaran. Maka apabila ada orang-orang lain sesat, enggak akan membahayakan kamu selama kamu konsisten menjaga diri. Semua orang sudah terima sogok, kita tetap. Ada caleg datang, yo nak kedra macam baik je ulun yang sogok awal in kai cok awal in rutan awal in lu rutan dro baik je ulun yang sogok. Ketika kamu sudah menjaga dirimu, kata Allah, itu enggak akan berbahaya kalau orang lain sesat. Lalu Nabi membacakan hadis. Setelah membacakan ayat ini, apa kata Nabi? Ini hadis rawahu Abu Dawud, derajatnya sahih. I'tamiru bil ma'rufi wantahu 'anil munkar. Kalian suruhlah orang buat baik, cegah orang buat kemungkaran. Sampai kapan kamu lakukan usaha ini? Kata Rasulullah apa? Hatta idza ra'aita syuhan muta'a wa hawan muttaba'a wa dunyan mu'sarata wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Sampai kapan kamu ajak orang buat baik? Sampai kapan kamu cegah orang dari buat jahat? Sampai kamu lihat keadaan apa? Orang sudah pada tamak kepada harta, wa hawan muttaba'an, hawa nafsu yang diperturut, apalagi wa dunya mu'saratan, dunia sudah jadi orientasi hidup, dunia sudah jadi prioritas hidup, bukan lagi akhirat. Wa i'jaba dhi kulli ra'yin bi ra'yih, orang sudah bangga dengan kelebihannya, bukan bangga dengan kelebihan orang. Kalau kamu sudah lihat orang tamak kepada harta, saya pikir kalau kita lihat keadaan sekarang, ya inilah keadaan. Orang berebut-rebut dalam harta luar biasa. Nafsu yang diperturut, dunia yang menjadi prioritas, sehingga orang berkelahi untuk memperebutkan dunia ini. Kalau sudah kamu lihat keadaan seperti itu, apa permintaan Rasulullah kepada kita? Fa'alaika binafsik wa da'ankal awama. Sudah, jaga saja dirimu, tinggalkan orang ramai, tinggalkan, jaga dirimu. Lagi-lagi jangan ikut orang ramai. Tidak ada, orang semua udah terima sogok, tinggal saya terima aja. Udah keadaannya kayak gitu. Semua caleg kasih, saya aja yang nggak kasih. Udahlah, sesuaikan aja, kasih juga. Jaga dirimu, kata Rasulullah, tinggalkan orang ramai. Fa inna wara'akum ayyaman as-sabiru fihinna kal qabidhi 'alal jamr. Ketahuilah bahawa ke depan akan ada hari-hari di mana jauh lebih berat. As-sabiru fihinna, orang yang bisa bersabar di zaman yang berat itu. Bersabar, apa makna sabar? Sudah kita bahas dulu. Sabar itu dalam 3 hal. Sabar tidak bermaksiat kepada Allah, sabar dalam ketaatan kepada Allah,
sabar ketika ditimpa oleh kesulitan hidup. Orang yang bisa sabar dalam keadaan yang buruk, maknanya lagi-lagi tidak terikut dengan keadaan zaman. Maka pada saat itu seperti apa kata Rasulullah? Kal qabidhi 'alal jamr, seperti orang menggenggam bara api. Saya pikir sekarang ini belum sampai ke tahap ini keadaan zaman. Keadaan kalau kita berbuat baik seperti menggenggam bara api. Sekarang misalnya ya, kita caleg, lalu kita konsisten tidak mau sogok menyogok, apa konsekuensinya? Memang nggak dipilih, ya sudah. Tapi kan nggak sampai di penjara, nggak sampai dibunuh. Tapi ke depan kata Rasulullah akan ada keadaan zaman kalau kita bertahan dengan kebenaran seperti menggenggam bara api. Siapa yang sanggup genggam bara api dalam hitungan menit? Gak akan sanggup. Sekarang mohon maaf, misalnya kita di institusi, misalnya satu institusi, lalu gak mau olah mengolah, sogok menyogok, apa paling konsekuensinya? Gak dikasih jabatan, itu aja. Gak dipecat, gak dipenjara, gak dibunuh, cuma gak dikasih jabatan. Belum berat, keadaannya belum berat. Akan ada kata Rasulullah ke depan keadaannya bertahan dengan kebenaran seperti menggenggam bara api. Karena beratnya bertahan dengan kebenaran di zaman itu, kata Rasulullah kepada para sahabatnya apa? Lil amili fihinna ka ajri khamsina rajulan minkum. Maka orang yang berbuat baik di zaman seperti itu, pahalanya sama dengan 50 orang dari kalian membuat amal yang sama. Para sahabat Nabi tanya kepada Rasulullah dalam riwayat yang lain, 50 pahala 50 orang dari mereka ketika zaman itu, atau kami para sahabat ini? Kalian, kata Nabi. Jadi besar sekali pahala. Maka makin buruk zaman kita bisa bertahan dengan kebenaran, makin besar pahala kita. Karena ujian yang kita hadapi berat. Nah, ini jamaah rahimakumullah, lagi-lagi kita temukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menggambarkan dari dulu perjalanan waktu ke waktu ini, kita orang beriman tidak akan bisa lepas daripada fitnah zaman akan menghantam hati kita. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Kita mesti tetap harus bertahan dengan keimanan kita, dengan kebenaran, walaupun tinggal sendiri saja lagi, lain sudah busuk semua. Saya pikir sekarang ini orang-orang baik masih ada, kelompok-kelompok baik masih ada. Maka bergabunglah dengan orang-orang baik. Lakukanlah kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin sebelum memang kalian sulit melakukannya, akan terbentur dengan keadaan. Dan kalau keadaan terus memburuk, karena keburukan ini dikondisikan, kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah, memang paling berat keburukan zaman ini kalau keburukan zaman ini dikondisikan oleh orang-orang yang ada kekuasaan. Itu tingkatannya tambah berat. Tapi kalau keburukan zaman dikondisikan oleh masyarakat dan bukan dengan kekuasaan, ini tingkat beratnya tidak setingkat berat kalau itu dikondisikan oleh kekuasaan.
Maka kalau kekuasaan mengkondisikan keadaannya buruk, ini berat sekali. Maka selama keadaan tersebut belum menimpa kalian, kalian masih bisa melakukan amal-amal baik, masih ada orang-orang baik, bergabunglah dengan orang-orang baik. Yang penting jangan pernah menyesuaikan dengan keadaan zaman yang buruk dengan dalih tadi, memang sudah zamannya begitu, bagaimana lagi, sehingga tidak merasa salah melakukan kemungkaran, tapi yang disalahkan adalah zaman. Padahal Nabi sudah menggambarkan jauh-jauh hari dan sudah memberi kita seperti apa solusi menghadapi ini. Ini para jamaah rahimakumullah. Nanti kita sambung, ada hadis lagi ya, karena waktu kita, dan juga nanti kita akan lihat beberapa ayat bagaimana Rasulullah itu dituntun oleh Allah ya, untuk juga jangan mengikuti orang ramai ya, karena mengikuti orang ramai ini ya, kalau saya bilang tadi, kalau caleg karena perlu banyak suara ya, secara keadaan harus ikut orang ramai karena perlu suara banyak untuk menang, sehingga ikut orang ramai. Kalau orang ramai perlu apa ya, maka sesuaikan. Kalau enggak ya enggak diinikan. Inilah jamaah rahimakumullah ya, saya diberitahu tadi bahwa waktu kita ya 7:30 lewat 1 menit berhenti, karena kalau kita sambung lagi tidak cukup waktu penjelasannya. InsyaAllah nanti kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا